Bismillahirrahmanirrahim. La yuftirul jima'u illa bi idkhali kullil hasyafati aw qadriha min fakiriha. Fala yuftiru bi idkhali ba'diha binisbati lil wati'i. Wa mal mautu fa yuftiru bi idkhalil ba'di li annahu qad wasalat 'ainun jawfahu. Fa huwa min hadzal qabili la min qabilil wat'i. La yuftiru tidak membatalkan puasa al jima'u apa jima' illa biidkhali kullil hasyafati kecuali biidkhali kullil hasyafati dengan memasukkan seluruh hasyafahnya au qadriha atau seukuran hasyafah min fakidiha dari orang yang tidak memiliki hasyafah. Fa oleh karena itu la yuftiru tidak membatalkan puasa apa jima biidkhali ba'diha sebab memasukkan sebagiannya hasyafah binisbati dengan dinisbatkan dilwati'i kepada wati kepada orang yang melakukan wati. Wa mal mautu sedangkan adapun orang yang diwati fayuftiru maka ialah membatalkan puasa apa jima ya artinya fayuftiru alaihi ini ada robitnya itu dibuang. Wa mal mautu sedangkan adapun mautu orang yang diwati fayuftiru maka ialah membatalkan puasa apa jima bi idkhalil ba'di sebab memasukkan sebagiannya. Lianahu karena sesungguhnya mautu qad wasalat ialah sungguh-sungguh sampai ainun apa benda sampai jaufahu kepada lubangnya mautu. Fahuwa maka adapun mautu min hadzal qabili ialah dari aspek ini la min qabilil wati bukan dari aspek mewati. Maksudnya orang yang melakukan jima itu hukumnya batal puasanya kalau ia memasukkan seluruh hasyafahnya ke dalam farji atau memasukkan kepada seukuran hasyafahnya tapi bagi orang yang terpotong. Orang yang tidak memiliki hasyafah apakah terpotong atau memang sejak kecil tidak ada hasyafahnya. Sebab itu karena tadi syaratnya jima itu yang membatalkan puasa harus memasukkan seluruh hasyafahnya, sehingga seandainya yang dimasukkan itu tidak sampai kepada seluruh ukuran hasyafahnya, misal ukuran hasyafah 2 cm, hanya yang dimasukkan hanya 1 cm, maka ini tidak membatalkan kepada puasanya. Tapi yang demikian itu orang melakukan jima yang tidak membatalkan puasanya ketika hanya memasukkan sebagian hasyafahnya itu bagi orang yang melakukan wati. Kenapa? Karena tidak ada alasan untuk dia menjadi batal. Karena yang bisa dikatakan jima itu kalau sudah masuknya seluruh hasyafah. Kalau hanya masuk sebagian tidak masuk kategori jima. Makanya di dalam kitab lain orang yang memasukkan hanya sebagian hasyafah itu tidak wajib mandi. Sementara bagi mautu wanita ya orang yang diwati bukan wanita, bisa saja laki-laki, kalau diwati duburnya bisa saja laki-laki. Sementara bagi mautu orang yang diwati maka ini hukumnya menjadi batal. Jadi puasanya batal kalau untuk orang yang diwati. Yang tidak batal itu kalau dimasukkan sebagian hasyafah itu kalau wati. Tapi kalau mautu maka ini hukumnya tidak batal. Kenapa kok mautu itu batal? Karena sekarang ada barang yang sudah masuk ke dalam jaufnya kepada lubang rongga tubuhnya. Di antara sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah masuknya benda ke dalam rongga tubuh, maka ini yang menjadi batal. Nah, batalnya mautu ini bukan karena dia melakukan wati, tapi batalnya dia karena ada benda yang masuk ke dalam lubangnya. Jadi kebatalan di sini bukan karena aspek watinya, tapi dari aspek karena ada barang yang masuk ke dalam jauh ke dalam farjinya. Taqaddama li syaikhina butlanu shaumi bil jima'il mujibi lil ghusli ma lam yakun mukrahan alaihi in qulna bi tasawwuril ikrahi alaihi wa huwa ar-rajihu wa alaihi farrajihu adamul fitri fil ikrahi kama fil mauni. Taqaddama telah lalu li syaikhina bagi syekh guru kita, li syaikhina bagi guru kita artinya Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ith itu telah lalu butlanu shaumi apa kebatalan puasa bil jima'i sebab jima'. Taqaddama telah lalu di syaikhina bagi guru kita Syekh Sa'id bin Muhammad telah lalu butlanu shaumi apa kebatalan puasa bil jima'i sebab jima. Jima al-mujibi yang mewajibkan lil ghusli kepada mandi. Malam yakun selama tidak ada siapa orang shaim, malam yakun selama tidak ada siapa shaim, mukrohan ialah dalam keadaan dipaksa. Mukrohan ialah dalam keadaan dipaksa. Alaihi atas melakukan jima. Alaihi atas melakukan jima. Ingkulna jika mengatakan siapa kita, bitasawuril ikrohi dengan terwujudnya ikroh, bitasawuril ikrohi dengan terwujudnya terbentuknya ikroh pemaksaan alahi atas man atau soim. Wahwa adapun pendapat ini yang mengatakan bahwa jima al-mujibil ghusli itu hukumnya tidak membatalkan puasa selama tidak ketika ada
paksaan, artinya menjadi batal kalau seandainya tidak ada paksaan. Ar-rajihu ialah menurut qaul yang rajih. Wa huwa adapun bil jima'il mujibil lil muslim lam yakun mukrahan, ar-rajihu ialah pendapat yang rajih. Walahi dan ialah atas pendapat ini, farrajihu maka adapun menurut qaul yang rajih, farrajihu maka adapun pendapat yang rajih, adamul fitri ialah tidak batal fil ikrahi pada kondisi dipaksa. Adamul fitri ialah tidak batal puasanya fil ikrahi dalam kondisi dipaksa, kama sebagaimana keterangan fil mughni dalam kitab al-mughni. Maksudnya di dalam kitab Busyra Karim atau Muqaddimah al-Hadrami dikatakan bahwa salah satu hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah jima yang mewajibkan kepada mandi. Berarti jima yang tidak mewajibkan mandi, maka ini tidak tidak membatalkan kepada puasanya. Apa contohnya jima yang tidak mewajibkan mandi? Di dalam kitab I'anahnya dikatakan, seandainya ada orang laki-laki yang kemudian memasukkan melipat zakarnya, lalu bagian tengahnya itu dimasukkan ke dalam farji, maka laki-laki itu tidak wajib mandi ketika orang itu ternyata masih memiliki hasyafa. Artinya laki-laki yang masih memiliki hasyafa lalu kok dilipat zakarnya lalu dimasukkan bagian tengahnya ke dalam farji, maka ini tidak wajib mandi. Nah, ketika ia tidak wajib mandi, bagaimana? Berarti ia tidak wajib untuk berarti dia tidak batal puasanya. Hal itu artinya jima yang mewajibkan mandi itu membatalkan puasa selama orang tersebut ini tidak dalam keadaan dipaksa. Sehingga ketika dia dalam keadaan dipaksa, seandainya dia tidak melakukan jima maka dia akan dibunuh. Maka dia seandainya melakukan jima, maka ini tidak batal menurut qaul yang rajih. Jadi tetap hukumnya sah hukum puasanya. Al-hasilu anna nuzul al-mani wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.